Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 5B Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Program Studi Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi untuk kantor pusat, agen, dan cabang. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 10. 1. Nur Intan Setiawati, NIM 2019-12-165. 2. Adelia Adiana Putri, NIM 2019-12-213. 3. Novi Suryawati, NIM 2019-12-219. 4. Laura Ika Ismantika, NIM 2019-12-220. 5. Dinda Salsa Septiani, NIM 2019-12-221. Akuntansi pusat dan agen. Agen merupakan perwakilan yang bekerja sebagai suatu unit organisasi penjualan pada suatu daerah tertentu di bawah pengawasan kantor pusat. Agen penjual adalah organisasi yang hanya mengambil pesanan untuk barang dan jasa, dan yang beroperasi di bawah pengawasan langsung pejabat dari kantor pusat. Agen tidak mengadakan pencatatan secara komplit, melainkan buku kas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran. Persediaan barang dagangan yang ada pada suatu agen bukan merupakan persediaan barang untuk dijual, tetapi hanya berupa sampel. Apabila terjadi pesanan dari pembeli, maka pembeli singgah dulu ke agen, baru diteruskan ke kantor pusat. Begitu juga dari kantor pusat ketika ingin mengirimkan barangnya ke pembeli, maka singgah dulu ke agen, barulah diteruskan ke pembeli. Akan tetapi, hal-hal tertentu kantor pusat dapat menyerahkan pembuatan faktur kepada agen, serta dapat pula menyerahkan pengawasan piutang, serta penagihannya kepada agen. Semua biaya yang berhubungan dengan agen, selain yang dikeluarkan dengan menggunakan modal kerja agen, akan diganti oleh kantor pusat. Untuk mencatat transaksi pada suatu agen, semua transaksi dicatat atas nama kantor pusat, sehingga tidak disediakan rekening tersendiri, namun hanya diberi tanda atau diberi nama agen yang bersangkutan. Semua transaksi akan dibukukan oleh kantor pusat. Untuk memperluas pemasaran dengan tujuan meningkatkan laba, maka salah satu alternatifnya yaitu mendirikan cabang maupun agen. Berikut ini perbedaan antara cabang dan agen. 1. Persediaan barang dagang. Terdapat kantor cabang ada baik dari luar maupun kiriman dari kantor, sedangkan agen tidak ada, tapi hanya ada barang sampel dari kantor pusat. Yang kedua, penjualan kepada pihak ketiga penjualan dalam kantor cabang dilakukan oleh kantor cabang dan bagian agen dilakukan oleh kantor pusat. Yang ketiga, syarat penjualan kantor cabang ditentukan oleh kantor cabang atau desentralisasi, sedangkan agen ditentukan oleh kantor pusat. Yang keempat, beban operasional dan modal kerja. Kantor cabang dilakukan oleh kantor cabang dan agen kantor pusat, tapi agen hanya mengurus kas. Kantor pusat PT Bersama Jaya Surabaya membuka agen penjualan di kota Yogyakarta. Semua pendapatan dan biaya dicatat oleh kantor pusat. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan April antara kantor pusat dan agen. Pertama, tanggal
April. Pengiriman barang dagang sebagai sampel kepada agen Jogja sebesar Rp7.000.000. Tanggal 8 April, pengiriman uang tunai untuk agen sebagai modal kerja sebesar Rp800.000. Tanggal 20 April, penjualan melalui agen Jogja sebesar harga faktur Rp20.000.000, sedangkan harga pokoknya Rp16.000.000. Tanggal 25 April, agen Jogja mengeluarkan biaya promosi sebesar Rp280.000 dan biaya penyimpanan sebesar Rp95.000 serta biaya lain-lain sebesar Rp275.000. Tanggal 30 April, biaya gaji dan komisi untuk agen Jogja dibayar oleh kantor pusat sebesar Rp1.300.000. Berdasarkan informasi pada transaksi di atas, dapat dibuat jurnal oleh kantor pusat sebagai berikut. Tanggal 4 April, pengiriman sampel barang dagangan kepada agen Jogja sebesar harga pokok Rp7 juta. Jurnalnya, persediaan sampel agen Jogja Rp7.000.000 debit, pengiriman barang kepada agen Jogja Rp7.000.000 kredit. Tanggal 8 April, pengiriman uang untuk modal kerja agen Jogja sebesar Rp800.000. Jurnalnya, modal kerja agen Jogja Rp800.000, debit, kas Rp800.000, kredit. Ketiga, tanggal 20 April. Pertama, menjual melalui agen Jogja sebesar Rp20.000.000. Jurnalnya, piutang dagang Rp20.000.000, debit, penjualan agen Jogja Rp20.000.000, kredit. Mencatat harga pokok penjualan Rp16.000.000. Jurnalnya, harga pokok penjualan agen Jogja Rp16.000.000, persediaan barang Rp16.000.000. Tanggal 25 April, pengeluaran kas oleh agen Jogja berupa biaya promosi, penyimpanan, dan biaya lain-lain. Biaya promosi Rp280.000, biaya penyimpanan Rp95.000, biaya lain-lain Rp275.000 itu debit, sedangkan kas Rp650.000 itu kredit. Tanggal 30 April, gaji dan komisi agen Jogja. Jurnalnya, biaya gaji dan komisi agen Jogja Rp1.300.000, debit, kas Rp1.300.000, kredit. Tanggal 30 April, menutup rekening penjualan dan biaya ke dalam rekening rugi laba. Jurnalnya, penjualan agen Jogja Rp20.000.000, biaya promosi Rp280.000, biaya penyimpanan Rp95.000, biaya lain-lain Rp275.000, harga pokok penjualan agen Jogja Rp16 juta, debit, dan laba agen Jogja Rp2.050.000, kredit. Menutup rekening laba penjualan agen Jogja ke rekening laba rugi. Jurnalnya, laba agen Jogja Rp2.050.000, debit, laba rugi Rp2.050.000, kredit. Akuntansi pusat dan cabang. Cabang adalah organisasi penjual yang menjual barang-barang dari persediaan yang diselenggarakan sendiri dan yang bekerja sebagai kesatuan usaha yang bebas atau independen. Berbeda dengan agen, cabang mempunyai otonomi sendiri dalam hal menyenangkan pembukuan. Cabang berusaha dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Otonomi yang diberikan kepada cabang oleh kantor pusat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cabang dapat membeli sendiri barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang dagangan yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat. Kedua, cabang dapat melakukan aktivitas penjualan mulai dari usaha untuk mendapatkan pembeli, mengirim barang dagangan beserta pembuatan fakturnya, menagih piutangnya, dan menyimpan uang hasil penjualan tersebut. Macam-macam akuntansi cabang sistem sentralisasi. Yang pertama,
Pembukuan transaksi yang terjadi di kantor cabang diselenggarakan sepenuhnya oleh kantor pusat. Kedua, pada sistem ini kantor cabang hanya mengumpulkan dokumen-dokumen dasar seperti faktur penjualan, catatan waktu kerja, voucher pengeluaran kas, dan bukti lainnya yang mendukung terjadinya transaksi dikirim kepada kantor pusat untuk dicatat dalam buku jurnal dan rekening-rekening buku besarnya. Kelebihannya yaitu dapat menghemat biaya administrasi, sedangkan kekurangannya yaitu keterlambatan data yang diterima oleh kantor pusat dapat menyebabkan terlambatnya penyajian laporan keuangan secara periodik. Selanjutnya, macam-macam akuntansi cabang pada sistem desentralisasi. Yang pertama, cabang dianggap sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, maka kantor cabang menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada kantor cabang yang bersangkutan secara lengkap. Kedua, susunan dan klasifikasi rekening-rekening pembukuan pada tiap kantor cabang mengikuti susunan dan klasifikasi yang dipakai pada kantor pusatnya. Ketiga, hubungan antara kantor pusat dan cabang akan tampak pada rekening timbal balik atau reciprocal account, yaitu rekening buku besar yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak. Yang terakhir, rekening timbal balik tersebut adalah di kantor pusat, mempunyai rekening R atau K kantor pusat. Penggunaan masing-masing rekening timbal balik atau reciprocal account tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Di kantor pusat terdapat rekening R atau K kantor cabang, yang penggunaannya adalah debit digunakan untuk mencatat pengiriman uang atau pengiriman barang ke kantor cabang, kemudian untuk mencatat pembebanan biaya kepada kantor cabang, dan untuk mencatat pengakuan laba dari operasi kantor cabang. Kredit digunakan untuk mencatat penerimaan uang dari kantor cabang, untuk mencatat penerimaan kiriman barang atau pengembalian barang dari kantor cabang, dan untuk mencatat pengakuan rugi dari operasi kantor cabang. 2. Di kantor cabang terdapat rekening R atau K kantor pusat yang penggunaannya adalah sebagai berikut. Debit 1. Untuk mencatat pengiriman atau setoran uang kepada kantor pusat. 2. Untuk mencatat pengembalian barang atau pengiriman barang ke kantor pusat. 3. Untuk mencatat rugi operasional cabang pada saat penutupan untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Kredit 1. Untuk mencatat penerimaan pengiriman uang dari kantor pusat. Yang kedua, untuk mencatat penerimaan dropping barang dari kantor pusat. Dan yang ketiga, untuk mencatat laba operasi cabang pada saat penutupan untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Kantor pusat ada kalanya menginvestasikan sebagian aktiva tetap kepada kantor cabang. Apabila terjadi hal-hal yang demikian, maka transaksi tersebut diperlukan tidak sama seperti pengiriman barang dagangan. Hal ini disebabkan karena pengiriman aktiva tetap sifatnya investasi secara tetap serta menyangkut jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, sehingga transaksi yang demikian tidak boleh menggunakan rekening R atau K kantor cabang ataupun R atau K kantor pusat. Pengiriman kekayaan selain barang dagangan ke kantor cabang pada saat pengiriman akan dicatat sebagai berikut. Debit aktiva tetap kantor cabang, kreditnya aktiva tetap. Sedangkan untuk kantor cabang akan mencatatnya debit aktiva tetap, kredit aktiva tetap kantor pusat. Apabila investasi selain barang dagangan yang sifatnya jangka panjang dilakukan oleh kantor pusat, maka kantor pusat akan menjurnal debit investasi tetap kantor cabang, kredit aktiva tetap atau saham atau surat berharga. Sedangkan untuk kantor cabang akan mencatat sebagai berikut. Debit aktiva tetap, saham atau surat berharga, kredit investasi tetap kantor pusat. Berikut adalah contoh soal. Untuk memperluas daerah pemasarannya, PT Pratiwi membuka kantor cabang di luar kota pada awal bulan September. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan September. Pada tanggal 2 September, pengiriman uang ke kantor cabang sebesar 13 juta sebagai modal kerja. Tanggal 3 September, dropping barang dagangan ke kantor cabang sebesar harga pokok yaitu 6.800.000. Tanggal 14 September, kantor cabang membeli alat-alat perlengkapan kantor secara tunai sebesar 260.000. Tanggal 20 September, penjualan oleh kantor cabang barang dagangan secara tunai 2 juta dan secara kredit sebesar 4.500.000. Tanggal 25 September, penerimaan pembayaran piutang dari langganan sebesar 4 juta. Tanggal 26 September,
Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kantor cabang adalah biaya penjualan sebesar 100.000, biaya promosi 300.000, gaji karyawan 890.000, serta biaya telepon dan listrik sebesar 600.000. Tanggal 28 September, kantor pusat membebani kantor cabang biaya-biaya operasi sebagai berikut. Biaya angkut pengiriman sebesar 150.000, biaya asuransi sebesar 700.000, dan biaya bank sebesar 175.000. Terakhir tanggal 30 September, persediaan barang yang ada di cabang sebesar 3.600.000. Contoh soal, untuk memperluas daerah pemasarannya, PT Pratiwi membuka kantor cabangnya di luar kota pada awal bulan September. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan September. Nomor 1. Tanggal 2 September, pengiriman uang ke cabang sebesar 13 juta rupiah sebagai modal kerja. Keterangan kantor pusat. Kantor cabang terhadap kas sebesar 13 juta rupiah. Keterangan kantor cabang, kas terhadap kantor pusat sebesar 13 juta rupiah. Nomor 2, tanggal 3 September, dropping barang dagangan ke cabang sebesar 6.800.000. Keterangan kantor pusat, kantor cabang didebit sebesar 6.800.000, pengiriman barang ke cabang dikredit sebesar 6.800.000. Keterangan kantor cabang, pengiriman barang dari pusat terhadap kantor pusat sebesar 6.800.000. Nomor 3, tanggal 14 September pembelian alat perlengkapan kantor oleh cabang sebesar 260.000. Keterangan kantor cabang, alat perlengkapan kantor terhadap kas sebesar 260.000. Nomor 4, tanggal 20 September penjualan oleh cabang tunai debit sebesar 2 juta rupiah, kredit sebesar 6.500.000. Keterangan kantor cabang, kas didebit sebesar 2 juta rupiah, piutang dagang didebit sebesar 4.500.000, penjualan dikredit sebesar 6.500.000. Nomor 5, tanggal 25 September pelunasan piutang dari penjualan sebesar 4 juta rupiah. Keterangan kantor cabang, kas terhadap piutang dagang sebesar 4 juta rupiah. Nomor 6, tanggal 26 September pengeluaran biaya-biaya oleh kantor cabang. Keterangan kantor cabang, biaya penjualan didebit sebesar 100.000, biaya promosi didebit sebesar 300.000, gaji karyawan didebit sebesar 980.000, biaya telepon dan listrik didebit sebesar 600.000, kas dikredit sebesar 1.900.000. Nomor 7, tanggal 28 September mencatat biaya-biaya yang telah dibayar oleh kantor pusat yang dibebankan kepada kantor cabang. Keterangan kantor pusat, kantor cabang didebit sebesar 1.025.000, biaya angkut dikredit sebesar 150.000, biaya premi asuransi dikredit sebesar 700.000, biaya bunga dikredit sebesar 175.000. Keterangan kantor cabang, biaya angkut didebit sebesar 150.000, biaya asuransi didebit sebesar 700.000, biaya bunga didebit sebesar 175.000, kantor pusat dikredit sebesar 1.025.000. Nomor 8, tanggal 30 September penyesuaian dan tutup buku. Yang A, mencatat persediaan barang yang ada di gudang cabang sebesar 3.600.000. Keterangan kantor cabang, persediaan barang dagang terhadap rugi laba sebesar 3.600.000. Yang B, menutup rekening penjualan kerugi laba sebesar 6.500.000. Keterangan kantor cabang, penjualan terhadap rugi laba sebesar 6.500.000. Yang C, pemindahan rekening-rekening biaya ke rugi laba. Rugi laba didebit sebesar 10.100.000,
Pengiriman barang dari pusat dikredit sebesar 6.800.000, biaya penjualan dikredit sebesar 100.000, biaya promosi dikredit sebesar 300.000, gaji karyawan dikredit sebesar 980.000, biaya telepon dan listrik dikredit sebesar 600.000, biaya angkut dikredit sebesar 150.000, biaya asuransi dikredit sebesar 700.000, biaya bunga dikredit sebesar 175.000, laba dikredit sebesar 295.000. Yang D. Pemindahan saldo laba cabang ke pusat. Keterangan kantor cabang, rugi laba didebit sebesar 295.000. E. Pengakuan laba cabang oleh kantor pusat. Keterangan kantor pusat, kantor cabang terhadap rugi laba cabang sebesar 295.000. Keterangan kantor cabang, kantor pusat didebit sebesar 295.000. F. Pemindahan rugi laba cabang ke rekening rugi laba pusat. Keterangan kantor pusat, rugi laba cabang terhadap rugi laba sebesar 295.000. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang akuntansi untuk kantor pusat dan agen. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.